Tahukah kalian bahwa ada satu malaikat yang namanya saja sudah membuat bulu kuduk merinding, malaikat yang tugasnya adalah mencabut nyawa setiap makhluk hidup di alam semesta ini, dari manusia terkuat hingga raja paling berkuasa, tidak ada yang bisa menolak kedatangannya, bahkan satu detik pun tidak bisa ditawar. Dialah malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa yang kisahnya penuh dengan rahasia yang jarang diketahui manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel kami. Jika kalian menyukai konten tentang kisah malaikat dan rahasia alam gaib, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sekarang mari kita masuk ke dalam kisah yang sangat luar biasa ini. Malaikat Israel, atau yang dalam bahasa Arab disebut Israel alaihi salam, adalah salah satu dari 4 malaikat terbesar yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama dengan Jibril, Mikail, dan Israfil. Namun berbeda dengan ketiga malaikat lainnya yang tugasnya membawa wahyu, menurunkan rezeki, atau meniup sangkakala, tugas Israel adalah sesuatu yang paling ditakuti oleh setiap makhluk hidup, yaitu mencabut nyawa. Bayangkan, setiap detik, setiap menit, setiap jam, ada ribuan bahkan jutaan nyawa yang dicabut di seluruh penjuru alam semesta ini, dan semuanya dilakukan oleh satu malaikat, yaitu Israel. Banyak yang bertanya, bagaimana mungkin satu malaikat bisa mencabut nyawa miliaran makhluk secara bersamaan? Jawabannya ada pada kekuatan luar biasa yang diberikan Allah kepadanya. Israel bukan makhluk biasa, dia adalah malaikat yang diciptakan dengan kemampuan khusus yang tidak dimiliki oleh malaikat lain. Tubuhnya sangat besar, begitu besarnya hingga jika kita mencoba membayangkan, kepala Israel berada di atas langit ketujuh, sementara kakinya berada di bawah bumi ketujuh. Sayapnya membentang luas menutupi seluruh alam, dan matanya tidak pernah berkedip karena selalu mengawasi setiap makhluk yang waktunya sudah tiba. Ada sebuah kisah yang diriwayatkan dari para ulama salaf, bahwa suatu hari Nabi Musa alaihi salam bertemu dengan malaikat Israel, dan dalam pertemuan itu Musa sangat terkejut melihat wujud Israel yang begitu menakutkan. Israel memiliki ribuan tangan, dan setiap tangan itu sedang mencabut nyawa makhluk yang berbeda. Ada yang mencabut nyawa manusia, ada yang mencabut nyawa hewan, ada yang mencabut nyawa jin, dan semua itu terjadi dalam waktu yang bersamaan. Musa bertanya, "Bagaimana kamu bisa melakukan semua ini sendirian?" Israel menjawab, "Allah telah memberiku kekuatan dan kemampuan untuk melakukan tugas ini. Bumi bagiku seperti nampan kecil yang bisa kulihat seluruhnya dalam sekali pandang. Tidak ada satu tempat pun yang tersembunyi dariku." Yang lebih menakjubkan lagi, Israel tidak pernah salah mengambil nyawa. Dia selalu tahu kapan waktu seseorang akan mati, di mana dia akan mati, dan bagaimana cara dia akan mati. Semua itu sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz, dan Israel hanya menjalankan perintah Allah. Setiap hari, malaikat Israel melihat sebuah pohon besar di surga yang daunnya melambangkan setiap makhluk hidup. Ketika sebuah daun mulai layu dan jatuh, itu artinya waktu makhluk tersebut sudah tiba, dan Israel akan segera mencabut nyawanya. Tapi tahukah kalian, bahwa Israel sendiri sebenarnya tidak ingin melakukan tugas ini? Ada sebuah riwayat yang menceritakan bahwa ketika Allah pertama kali memerintahkan untuk mencabut nyawa makhluk hidup, tidak ada satu malaikat pun yang mau mengambil tugas ini. Mereka semua takut dan merasa berat, karena mereka tahu bahwa tugas ini akan membuat mereka dibenci oleh semua makhluk. Lalu Allah bertanya kepada para malaikat, "Siapa yang bersedia mengambil tugas ini?" Semua malaikat diam, kecuali Israel yang maju dan berkata, "Ya Allah, jika ini adalah perintah-Mu, maka aku bersedia melaksanakannya meskipun aku tahu semua makhluk akan membenciku." Allah sangat senang dengan keberanian Israel, dan sebagai balasannya, Allah memberikan jaminan kepada Israel bahwa dia tidak akan menanggung dosa atas kematian siapapun, karena dia hanya menjalankan perintah. Semua yang terjadi adalah kehendak Allah semata. Selain itu, Allah juga memberikan keistimewaan kepada Israel bahwa dia akan menjadi malaikat terakhir yang mati, setelah semua makhluk lain telah tiada, termasuk malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil,
barulah Israel akan dipanggil untuk mencabut nyawanya sendiri. Sekarang mari kita bicara tentang cara Israel mencabut nyawa, karena ini adalah sesuatu yang sangat menarik dan penuh dengan pelajaran. Ketika waktu seseorang sudah tiba, Israel akan datang dengan wajah yang berbeda, tergantung dari amal perbuatan orang tersebut selama hidupnya. Bagi orang yang beriman dan beramal saleh, Israel akan datang dengan wajah yang sangat cantik dan penuh cahaya, senyumnya begitu menenangkan, dan baunya seperti minyak misik yang paling harum. Ketika orang mukmin melihat Israel, dia tidak akan merasa takut, bahkan dia akan merasa senang dan ingin segera bertemu dengan Allah. Namun bagi orang yang kafir dan banyak berbuat dosa, Israel akan datang dengan wajah yang sangat mengerikan, matanya merah menyala seperti api, kulitnya hitam pekat, dan baunya seperti bangkai yang paling busuk. Ketika orang kafir melihat Israel, dia akan merasa sangat ketakutan. Dia ingin lari tapi tidak bisa, dia ingin bersembunyi tapi tidak ada tempat, karena Israel sudah berdiri tepat di hadapannya. Proses pencabutan nyawa pun berbeda antara orang mukmin dan orang kafir. Bagi orang mukmin, Israel akan mencabut nyawanya dengan sangat lembut, seperti menarik rambut dari adonan mentega, tidak ada rasa sakit sama sekali. Bahkan orang mukmin akan merasakan kenikmatan yang luar biasa saat nyawanya dicabut, karena roh orang mukmin sangat ingin keluar dari tubuh dan bertemu dengan Allah. Ada hadits yang menceritakan bahwa ketika nyawa orang mukmin dicabut, malaikat turun dari langit dengan jumlah yang sangat banyak. Mereka membawa kain kafan dari surga dan minyak wangi dari surga. Lalu mereka duduk di sekeliling orang mukmin tersebut menunggu nyawanya keluar. Ketika nyawa keluar, malaikat segera mengambilnya dan membungkusnya dengan kain kafan surga. Lalu mereka membawanya naik ke langit sambil mengucapkan Alhamdulillah karena ada satu roh yang baik yang akan masuk surga. Tapi bagi orang kafir, proses pencabutan nyawanya sangat menyakitkan. Israel akan mencabut nyawanya dengan sangat kasar, seperti menarik duri dari kapas basah. Roh orang kafir sangat tidak mau keluar dari tubuh, dia ingin tetap tinggal di dunia. Dia menyesali semua perbuatannya, dia ingin kembali dan memperbaiki kesalahannya, tapi sudah terlambat, tidak ada kesempatan lagi. Ketika nyawa orang kafir dicabut, tidak ada malaikat yang mau mendekat, kecuali malaikat Zabaniyah yang bertugas menyiksa. Mereka membawa kain kafan dari neraka yang baunya sangat busuk. Lalu mereka membungkus roh orang kafir tersebut dan membawanya turun ke bumi yang paling rendah. Ada sebuah kisah yang sangat menyentuh tentang malaikat Israel dan seorang pemuda yang sangat saleh. Pemuda ini sangat rajin beribadah. Dia selalu salat 5 waktu, membaca Quran setiap hari, membantu orang tua, dan tidak pernah meninggalkan sedekah. Suatu hari, waktu pemuda ini sudah tiba, malaikat Israel datang untuk mencabut nyawanya. Tapi ketika Israel melihat betapa baiknya pemuda ini, hatinya tersentuh, dia merasa kasihan. Israel lalu meminta izin kepada Allah, "Ya Allah, bolehkah aku menunda pencabutan nyawa pemuda ini karena aku melihat dia sangat saleh dan masih banyak kebaikan yang bisa dia lakukan?" Allah menjawab, "Wahai Israel, tahukah kamu bahwa aku lebih sayang kepada pemuda ini daripada kamu? Justru karena aku sayang kepadanya, maka aku segera memanggilnya sebelum dia terkena fitnah dunia, sebelum dia terjerumus ke dalam dosa. Aku ingin dia mati dalam keadaan yang paling baik, karena itu adalah karunia yang paling besar." Mendengar jawaban Allah, Israel langsung memahami hikmah di balik setiap kematian. Ternyata kematian yang cepat bagi orang baik adalah rahmat, bukan musibah. Sebaliknya, ada juga kisah tentang orang yang sangat jahat. Dia adalah seorang penguasa yang zalim. Dia membunuh banyak orang tidak berdosa, merampas harta rakyat, dan tidak pernah mau bertobat. Ketika waktunya tiba, malaikat Israel datang untuk mencabut nyawanya. Tapi Israel melihat bahwa orang ini masih diberikan umur panjang oleh Allah. Israel bertanya kepada Allah, "Ya Allah, mengapa orang yang sangat jahat ini diberikan umur panjang?" Allah menjawab, "Aku memberikan umur panjang kepadanya bukan karena aku sayang, tapi karena aku ingin dosanya bertambah banyak, sehingga siksaannya di neraka akan lebih berat. Ini adalah hukuman yang adil untuknya." Dari dua kisah ini kita bisa belajar bahwa kematian bukanlah sesuatu yang bisa kita nilai hanya dari luarnya saja.
Kematian yang cepat belum tentu buruk, dan umur panjang belum tentu baik. Semuanya tergantung dari kehendak Allah dan apa yang terbaik untuk kita. Sekarang mari kita bahas tentang momen terakhir sebelum nyawa dicabut, karena ini adalah momen yang paling menentukan nasib seseorang di akhirat. Ada sebuah hadits yang mengatakan bahwa setiap orang akan diuji pada saat sakratul maut, yaitu saat nyawa berada di tenggorokan. Pada saat itu syaitan akan datang dengan segala tipu dayanya untuk menyesatkan orang yang sedang sekarat. Syaitan akan berbisik, katakan bahwa Allah itu tiga. Katakan bahwa Isa adalah anak Allah, katakan bahwa tidak ada hari kiamat, dan berbagai kesesatan lainnya. Inilah ujian terakhir yang paling berat, karena pada saat itu tubuh sudah sangat lemah, pikiran mulai kacau, dan syaitan menggunakan kesempatan ini untuk menyesatkan. Bagi orang yang selama hidupnya kuat imannya, rajin berzikir, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan mengirimkan malaikat untuk melindunginya dari bisikan syaitan. Malaikat akan terus mengucapkan kalimat tauhid di telinganya, sehingga kata terakhir yang keluar dari mulutnya adalah la ilaha illallah. Ini adalah kemenangan yang paling besar, karena Rasulullah bersabda, barang siapa yang kata terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Namun bagi orang yang selama hidupnya jarang beribadah, sering maksiat, dan tidak pernah mendekatkan diri kepada Allah, maka pada saat sakratul maut, syaitan akan sangat mudah menyesatkannya, tidak ada yang melindunginya, tidak ada yang membantunya, dia sendirian menghadapi tipu daya syaitan yang sangat licik, dan akibatnya, kata terakhir yang keluar dari mulutnya adalah kata kekufuran. Nauzubillah min zalik. Ini adalah peringatan yang sangat serius bagi kita semua. Jangan sampai kita lengah. Jangan sampai kita menunda tobat, karena kita tidak tahu kapan malaikat Israel akan datang, bisa jadi besok, bisa jadi lusa, bisa jadi hari ini, bahkan bisa jadi beberapa menit lagi setelah kalian selesai menonton video ini. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, perbanyaklah zikir la ilaha illallah, karena lidah yang terbiasa mengucapkan kalimat tauhid di dunia, akan mudah mengucapkannya di saat sakratul maut. Sekarang kita akan membahas tentang perasaan malaikat Israel sendiri ketika mencabut nyawa, karena banyak orang yang mengira bahwa Israel adalah malaikat yang tidak punya perasaan, malaikat yang kejam dan tidak peduli dengan penderitaan makhluk lain, tapi sebenarnya tidak demikian. Malaikat Israel sebenarnya memiliki hati yang sangat lembut. Dia merasakan sedih setiap kali harus mencabut nyawa orang yang baik, dia merasakan berat setiap kali harus memisahkan anak dari ibunya, suami dari istrinya, orang tua dari anaknya, tapi dia tidak punya pilihan, karena ini adalah perintah Allah yang harus dilaksanakan. Ada sebuah riwayat yang menceritakan bahwa suatu hari malaikat Israel datang kepada Allah sambil menangis. Allah bertanya, "Mengapa kamu menangis wahai Israel?" Israel menjawab, "Ya Allah, aku merasa sangat berat dengan tugas ini. Aku melihat begitu banyak orang tua yang menangis kehilangan anak. Aku melihat begitu banyak anak yatim yang menangis kehilangan ayah. Aku melihat begitu banyak janda yang menangis kehilangan suami. Dan semua itu terjadi karena tanganku. Aku merasa seolah aku adalah malaikat yang paling dibenci oleh semua makhluk." Allah menjawab dengan penuh kasih sayang, "Wahai Israel, janganlah kamu bersedih. Kamu adalah malaikat yang paling mulia di sisiku. Kamu telah melaksanakan tugas yang sangat berat dengan penuh ketaatan. Ingatlah bahwa kematian yang kamu lakukan bukanlah akhir dari segalanya, tapi adalah awal dari kehidupan yang abadi. Kamu sedang membawa hamba-Ku dari kehidupan yang fana menuju kehidupan yang kekal. Kamu sedang membawa mereka dari dunia yang penuh dengan ujian menuju akhirat yang penuh dengan balasan. Jadi janganlah kamu merasa bersalah, karena kamu hanya menjalankan perintah-Ku." Mendengar jawaban Allah, Israel merasa lega dan kembali melaksanakan tugasnya dengan penuh keikhlasan. Namun setiap kali dia mencabut nyawa orang yang saleh, dia selalu berdoa kepada Allah agar orang tersebut diterima di sisi Allah dan diampuni segala dosanya. Ada satu momen yang sangat istimewa dalam tugas malaikat Israel, yaitu ketika dia harus mencabut nyawa para nabi dan rasul, karena ini adalah tugas yang paling berat sekaligus paling mulia.
Ketika malaikat Israel datang untuk mencabut nyawa Nabi Ibrahim alaihi salam, Israel datang dengan wajah yang sangat berseri dan penuh hormat, karena Ibrahim adalah Khalilullah, sahabat Allah. Israel bertanya kepada Ibrahim, "Apakah engkau sudah siap untuk bertemu dengan Allah?" Ibrahim menjawab dengan tenang, "Aku sudah lama menunggu momen ini. Aku sangat rindu untuk bertemu dengan Tuhanku. Silakan ambil nyawaku dengan tenang." Ketika nyawa Ibrahim dicabut, seluruh malaikat di langit dan bumi berdiri untuk menghormatinya. Mereka semua bersalawat kepada Ibrahim, dan Allah memerintahkan agar roh Ibrahim dibawa langsung ke tempat yang paling tinggi di surga, yaitu Firdaus A'la, tempat di mana para nabi dan rasul berkumpul. Demikian juga ketika malaikat Israel datang untuk mencabut nyawa Nabi Musa alaihi salam, namun kali ini ada kejadian yang sangat unik. Karena Musa adalah nabi yang memiliki sifat sangat berani dan tegas. Ketika Israel datang dalam wujud manusia biasa dan mengatakan bahwa dia datang untuk mencabut nyawa Musa, spontan Musa memukul wajah Israel hingga matanya lepas. Israel kembali ke langit sambil melaporkan kejadian ini kepada Allah. Lalu Allah mengembalikan mata Israel dan memerintahkannya untuk kembali lagi kepada Musa, namun kali ini dengan cara yang berbeda. Israel kembali dan berkata kepada Musa, "Wahai Musa, apakah engkau ingin hidup lebih lama lagi?" Musa menjawab, "Ya, tentu saja aku ingin hidup lebih lama untuk terus beribadah kepada Allah." Israel berkata, "Baiklah, Allah memberikan pilihannya kepadamu. Engkau akan hidup selama jumlah rambut yang bisa dipegang oleh tanganmu jika kamu meletakkan tangan di punggung seekor sapi." Musa sangat senang mendengar ini. Dia langsung meletakkan tangannya di punggung seekor sapi, dan ternyata ada ribuan helai rambut yang terpegang, berarti dia bisa hidup ribuan tahun lagi. Tapi kemudian Musa bertanya kepada Israel, "Setelah itu apa yang akan terjadi?" Israel menjawab, "Setelah itu engkau tetap akan mati juga." Mendengar jawaban ini, Musa langsung berpikir, "Lalu apa gunanya hidup lebih lama jika pada akhirnya tetap akan mati? Lebih baik aku mati sekarang dan segera bertemu dengan Allah." Musa lalu berkata kepada Israel, "Baiklah, ambillah nyawaku sekarang, tapi aku minta satu permintaan. Tolong cabutlah nyawaku di tempat yang dekat dengan tanah suci, karena aku ingin dikubur di sana." Allah mengabulkan permintaan Musa, dan ketika nyawanya dicabut, Musa dikubur di sebuah bukit yang hanya berjarak 1 lemparan batu dari tanah suci. Yang paling istimewa adalah ketika malaikat Israel datang untuk mencabut nyawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ini adalah momen yang paling berat bagi Israel. Rasulullah adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah, manusia yang paling mulia, manusia yang paling sempurna akhlaknya, dan Israel sangat menghormati beliau. Ketika waktu Rasulullah sudah tiba, Allah memberikan pilihan kepada beliau. "Apakah engkau ingin terus hidup di dunia sebagai raja yang kaya raya, atau engkau ingin segera bertemu dengan Allah di surga?" Rasulullah memilih untuk bertemu dengan Allah, karena beliau lebih mencintai akhirat daripada dunia. Ketika malaikat Israel datang, beliau datang dengan wajah yang sangat hati-hati dan penuh hormat. Bahkan Israel meminta izin terlebih dahulu kepada Rasulullah sebelum mencabut nyawanya. Israel bertanya, "Ya Rasulullah, bolehkah aku mencabut nyawamu sekarang?" Rasulullah menjawab dengan tersenyum, "Silakan wahai Israel, aku sudah siap untuk bertemu dengan Tuhanku." Ketika nyawa Rasulullah sedang dicabut, beliau mengucapkan kata-kata terakhir yang sangat indah. Beliau berkata, "Allahumma fi ar-rafiqil a'la." Ya Allah, tempatkan aku bersama sahabat yang paling tinggi, yaitu para nabi, para sidikin, para syuhada, dan para syalihin. Setelah nyawa Rasulullah dicabut, seluruh malaikat di langit dan bumi menangis. Mereka semua merasa kehilangan pemimpin yang paling dicintai. Bahkan malaikat Jibril turun dari langit sambil menangis terseduh-seduh, karena dia tidak akan pernah lagi bisa bertemu dengan Rasulullah di dunia. Sahabat-sahabat Rasulullah juga sangat berat menerima kenyataan ini, terutama Umar bin Khattab yang sangat mencintai Rasulullah. Umar bahkan sempat marah dan mengatakan bahwa siapa saja yang mengatakan Rasulullah sudah wafat akan dia penggal lehernya,
karena Umar tidak bisa menerima kenyataan bahwa Rasulullah sudah tiada. Tapi kemudian Abu Bakar datang dengan tenang dan membacakan ayat Al-Quran, Muhammad hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kalian akan berbalik ke belakang, dan barang siapa yang berbalik ke belakang, maka dia tidak akan merugikan Allah sedikitpun. Mendengar ayat ini, Umar langsung tersadar dan menangis. Dia menyadari bahwa Rasulullah memang sudah wafat, dan ini adalah takdir Allah yang harus diterima. Sekarang mari kita bahas tentang apa yang akan terjadi pada malaikat Israel di akhir zaman, karena ini adalah sesuatu yang sangat menakjubkan dan jarang dibahas. Ketika hari kiamat sudah dekat, Allah akan memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang pertama, dan ketika sangkakala itu ditiup, semua makhluk hidup di langit dan di bumi akan mati seketika, tidak ada yang tersisa, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Manusia akan mati, hewan akan mati, tumbuhan akan mati, jin akan mati, bahkan malaikat pun akan mati. Malaikat yang pertama kali mati adalah malaikat Mikail yang bertugas menurunkan hujan dan rezeki, lalu disusul oleh malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu, lalu disusul oleh malaikat Israfil yang meniup sangkakala, dan yang terakhir adalah malaikat Israel. Ketika semua malaikat sudah mati, Allah akan bertanya kepada Israel, "Wahai Israel, di mana sekarang Mikail?" Israel menjawab, "Ya Allah, Engkau telah mematikannya." Allah bertanya lagi, "Di mana sekarang Jibril?" Israel menjawab, "Ya Allah, Engkau telah mematikannya." Allah bertanya lagi, "Di mana sekarang Israfil?" Israel menjawab, "Ya Allah, Engkau telah mematikannya." Lalu Allah bertanya, "Di mana sekarang semua makhluk yang ada di langit dan di bumi?" Israel menjawab, "Ya Allah, Engkau telah mematikan mereka semua." Lalu Allah berfirman, "Wahai Israel, sekarang tinggal kamu sendiri, dan saatnya telah tiba untuk kamu juga mati." Israel berkata, "Ya Allah, siapa yang akan mencabut nyawaku?" Allah berfirman, "Aku sendiri yang akan mencabut nyawamu. Tidak ada yang bisa melakukan ini kecuali Aku." Lalu Allah memerintahkan malaikat Israel untuk mati, dan dalam sekejap mata, Israel pun mati. Tubuhnya yang sangat besar itu terjatuh dan menimbulkan suara yang sangat dahsyat, hingga jika ada makhluk hidup yang mendengarnya, pasti mereka akan pingsan karena ketakutan. Setelah Israel mati, tidak ada lagi makhluk hidup di alam semesta ini, semuanya sudah tiada, hanya tinggal Allah yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Allah akan berseru dengan suara yang sangat keras, "Liman al-mulku al-yaum," untuk siapa kerajaan pada hari ini? Tidak ada yang menjawab, karena semua makhluk sudah mati. Lalu Allah menjawab sendiri, "Lillahil wahidil qahar," untuk Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Inilah bukti bahwa tidak ada yang kekal di alam semesta ini kecuali Allah. Semua makhluk akan mati, termasuk malaikat yang paling kuat sekalipun. Tapi kemudian, setelah 40 tahun, atau 40 bulan, atau 40 hari, tidak ada yang tahu pasti berapa lama, Allah akan memerintahkan malaikat Israfil untuk hidup kembali. Lalu Israfil akan meniup sangkakala yang kedua, dan ketika sangkakala itu ditiup, semua makhluk akan hidup kembali, manusia akan bangkit dari kubur, hewan akan bangkit, jin akan bangkit, dan malaikat juga akan hidup kembali, termasuk malaikat Israel. Pada saat itulah dimulai hari pembalasan, hari di mana semua amal perbuatan akan dihitung, hari di mana orang yang baik akan masuk surga dan orang yang jahat akan masuk neraka, hari di mana tidak ada lagi kesempatan untuk tobat, tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, semua sudah final. Malaikat Israel akan menjadi saksi bagi setiap manusia yang pernah dia cabut nyawanya. Dia akan bersaksi tentang bagaimana keadaan orang tersebut pada saat mati. Apakah dia mati dalam keadaan iman atau kufur? Apakah dia mati dalam keadaan tenang atau ketakutan? Apakah dia mati dalam keadaan husnul khatimah atau sul khatimah? Kesaksian Israel ini akan menjadi bukti yang sangat kuat di hadapan Allah, karena dia adalah malaikat yang paling tahu tentang kondisi seseorang pada saat kematian.
Ada sebuah pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita ambil dari kisah malaikat Israel ini, yaitu bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti akan datang. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindarinya, tidak peduli seberapa kaya dia, seberapa berkuasa dia, seberapa terkenal dia, semuanya akan mengalami kematian. Oleh karena itu, kita harus selalu bersiap untuk menghadapi kematian. Jangan sampai kematian datang sementara kita masih dalam keadaan banyak dosa dan belum sempat bertobat. Rasulullah bersabda, "Perbanyaklah mengingat kematian, karena mengingat kematian akan membuat hati menjadi lembut, akan membuat kita tidak terlalu cinta dunia, akan membuat kita lebih giat beribadah, dan akan membuat kita lebih berhati-hati dalam setiap perbuatan." Banyak orang yang lupa akan kematian, mereka sibuk mengejar dunia, sibuk mengumpulkan harta, sibuk mencari kedudukan, tapi mereka lupa bahwa suatu saat nanti semua itu akan ditinggalkan, tidak ada yang bisa dibawa kecuali amal perbuatan. Ada sebuah kisah yang sangat mengharukan tentang seorang raja yang sangat kaya dan berkuasa. Dia memiliki istana yang sangat megah, harta yang tidak terhitung jumlahnya, rakyat yang sangat banyak, dan dia merasa bahwa dia adalah orang yang paling bahagia di dunia. Suatu hari, malaikat Israel datang untuk mencabut nyawanya. Raja ini sangat terkejut dan tidak percaya. Dia berkata kepada Israel, "Tunggu sebentar, aku masih banyak urusan yang harus diselesaikan. Aku masih ingin menikmati istanaku. Aku masih ingin menggunakan hartaku. Tolong beri aku waktu 1 tahun lagi." Israel menjawab, "Aku tidak bisa memberikan waktu sedikit pun, karena waktumu sudah habis." Raja itu memohon lagi, "Kalau 1 tahun tidak bisa, bagaimana dengan 1 bulan saja?" Israel tetap menolak. Raja memohon lagi dengan air mata, "Kalau 1 bulan tidak bisa, bagaimana dengan 1 minggu saja, atau 1 hari, atau bahkan 1 jam?" Israel tetap menggelengkan kepala, "Tidak ada waktu lagi, waktumu sudah habis." Akhirnya raja itu berkata dengan putus asa, "Kalau begitu ambillah semua hartaku, ambillah istanaku, ambillah kerajaanku, aku rela memberikan semuanya, asal kamu beri aku waktu 1 menit saja untuk aku bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat dan bertobat kepada Allah." Israel menjawab dengan sedih, "Aku juga tidak bisa memberikan waktu 1 menit, bahkan 1 detik pun tidak bisa, karena Allah sudah menetapkan waktumu, dan aku hanya menjalankan perintah." Lalu Israel mencabut nyawa raja tersebut, dan raja itu mati dalam keadaan penuh penyesalan. Dia menyesal karena terlalu sibuk dengan dunia dan lupa mempersiapkan akhirat. Dia menyesal karena tidak pernah serius dalam beribadah. Dia menyesal karena selalu menunda taubat, dan sekarang sudah terlambat, tidak ada kesempatan lagi. Kisah ini adalah peringatan bagi kita semua. Jangan sampai kita seperti raja itu. Jangan sampai kita menyesali pada saat kematian datang, karena pada saat itu penyesalan tidak ada gunanya lagi. Bertobatlah sekarang selagi masih ada kesempatan, perbaikilah diri sekarang selagi masih ada waktu, perbanyaklah amal saleh sekarang selagi masih hidup, karena kita tidak tahu kapan malaikat Israel akan datang. Ada juga kisah tentang seorang pemuda yang sangat sombong dan merasa bahwa dia masih muda dan masih punya waktu panjang untuk bertobat. Dia selalu berkata, "Nanti saja aku akan bertobat kalau sudah tua. Sekarang aku masih mau menikmati hidup." Pemuda ini sering berbuat maksiat, minum minuman keras, berzina, meninggalkan salat, dan tidak peduli dengan perintah Allah. Suatu malam, pemuda ini sedang berkumpul dengan teman-temannya di sebuah pesta. Mereka tertawa, bercanda, dan bersenang-senang. Tiba-tiba pemuda itu merasakan dadanya sesak. Dia mencoba bernafas tapi tidak bisa. Dia melihat sebuah sosok yang sangat menakutkan berdiri di depannya. Sosok itu adalah malaikat Israel. Pemuda itu sangat ketakutan. Dia ingin lari tapi kakinya tidak bisa bergerak. Dia ingin berteriak minta tolong tapi suaranya tidak keluar. Dia hanya bisa menatap Israel dengan mata yang penuh ketakutan. Israel berkata dengan suara yang sangat dingin, "Waktumu sudah habis. Sekarang saatnya kamu mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu." Pemuda itu menangis dan memohon, "Tolong beri aku kesempatan untuk bertobat. Aku janji akan memperbaiki diriku. Aku akan salat 5 waktu. Aku akan meninggalkan semua maksiat. Tolong beri aku kesempatan."
Israel menjawab, "Kamu sudah diberi kesempatan selama bertahun-tahun, tapi kamu selalu menunda, kamu selalu berkata nanti, nanti, dan nanti, sekarang sudah tidak ada nanti lagi." Lalu Israel mencabut nyawa pemuda tersebut dengan sangat kasar. Pemuda itu merasakan sakit yang luar biasa, seolah-olah seluruh tubuhnya dicabik-cabik, rohnya sangat tidak mau keluar dari tubuh. Tapi Israel terus menariknya dengan paksa. Akhirnya roh pemuda itu keluar dengan kondisi yang sangat hancur. Malaikat Zabaniyah langsung membungkus roh pemuda itu dengan kain kafan dari neraka, lalu mereka membawanya turun ke bumi yang paling rendah sambil mengutuknya. Teman-teman pemuda itu hanya bisa melihat dengan bingung. Mereka melihat pemuda itu tiba-tiba jatuh dan meninggal. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka tidak tahu bahwa pemuda itu sedang mengalami siksaan yang sangat dahsyat pada saat kematiannya. Mereka hanya melihat dari luar bahwa pemuda itu mati dengan tenang. Padahal, sebenarnya dia mati dalam keadaan yang sangat mengerikan. Ini adalah bukti bahwa kita tidak bisa menilai seseorang hanya dari penampilan luar. Bisa jadi seseorang terlihat mati dengan tenang, tapi sebenarnya dia sedang mengalami siksaan yang sangat hebat, dan bisa jadi seseorang terlihat mati dengan susah, tapi sebenarnya dia sedang merasakan kenikmatan yang luar biasa karena malaikat datang untuk menjemputnya dengan penuh kebaikan. Malaikat Israel juga punya tugas lain selain mencabut nyawa manusia. Dia juga mencabut nyawa hewan, tumbuhan, jin, syaitan, dan semua makhluk hidup lainnya. Ketika seekor hewan mati, Israel juga yang mencabut nyawanya, tapi prosesnya jauh lebih cepat dan tidak ada perhitungan amal perbuatan seperti manusia. Karena hewan tidak diberi akal untuk memilih antara baik dan buruk, mereka hanya menjalankan insting. Namun ada yang menarik tentang kematian hewan. Ternyata hewan juga akan dibangkitkan pada hari kiamat, mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk diadili, terutama hewan yang pernah dizalimi oleh hewan lain. Rasulullah bersabda bahwa pada hari kiamat, kambing yang tidak bertanduk akan membalas dendam kepada kambing yang bertanduk karena pernah menanduknya di dunia. Setelah pembalasan selesai, Allah akan memerintahkan agar semua hewan menjadi debu. Dan pada saat itulah orang kafir akan berkata, "Alangkah baiknya jika aku menjadi debu seperti hewan ini," karena mereka menyesal telah menjadi manusia yang harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Malaikat Israel juga mencabut nyawa jin dan syaitan, namun waktu kematian mereka jauh lebih lama daripada manusia, karena umur jin dan syaitan bisa mencapai ribuan tahun. Ada sebuah kisah yang menceritakan bahwa ada seorang jin muslim yang sangat saleh. Dia selalu beribadah dan tidak pernah mengganggu manusia. Suatu hari jin ini bertemu dengan seorang manusia yang saleh juga. Mereka lalu bersahabat dan saling bertukar ilmu. Jin itu bercerita kepada manusia tersebut, "Tahukah kamu bahwa aku sudah hidup selama 1000 tahun? Aku sudah melihat begitu banyak generasi manusia yang lahir dan mati. Aku sudah melihat begitu banyak kerajaan yang berdiri dan runtuh. Aku sudah melihat begitu banyak peradaban yang maju dan hancur. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah adalah kematian. Semua makhluk pasti akan mati, tidak ada yang kekal." Manusia itu bertanya, "Apakah kamu tidak takut dengan kematian?" Jin itu menjawab, "Tentu saja aku takut, tapi aku juga sangat rindu untuk bertemu dengan Allah. Karena aku sudah sangat lelah hidup di dunia yang penuh dengan fitnah ini, aku ingin segera masuk surga dan menikmati kebahagiaan yang abadi." Tidak lama setelah percakapan itu, jin tersebut meninggal, dan manusia itu sangat sedih kehilangan sahabatnya. Tapi dia juga merasa senang karena sahabatnya mati dalam keadaan iman yang kuat. Sekarang mari kita bicara tentang bagaimana cara kita mempersiapkan diri untuk menghadapi malaikat Israel, karena ini adalah sesuatu yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Pertama, kita harus selalu menjaga iman kita, karena iman adalah bekal yang paling penting pada saat kematian. Orang yang imannya kuat akan mendapatkan kemudahan pada saat sakratul maut, sementara orang yang imannya lemah akan mendapatkan kesulitan yang sangat berat. Cara untuk menjaga iman adalah dengan selalu berzikir, membaca Al-Quran, menghadiri majelis ilmu, bergaul dengan orang-orang saleh, dan menjauhi segala bentuk maksiat. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang ingin mati dalam keadaan husnul khatimah,
maka hendaklah dia menjaga salat 5 waktu, karena salat adalah tiang agama. Siapa yang menjaga salatnya maka dia menjaga agamanya, dan siapa yang menjaga agamanya maka dia akan mati dalam keadaan yang baik. Kedua, kita harus selalu memperbanyak amal saleh, karena amal saleh adalah bekal yang akan kita bawa ke akhirat. Ketika kita mati, semua harta benda kita akan ditinggalkan, semua kedudukan kita akan hilang, semua teman kita akan meninggalkan kita. Yang akan menemani kita di dalam kubur hanyalah amal perbuatan kita. Rasulullah bersabda, ketika seseorang meninggal, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, perbanyaklah sedekah, karena sedekah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun kita sudah mati. Bangunlah masjid, buatlah sumur, cetaklah Al-Quran, bantu anak yatim, bantu fakir miskin, karena semua itu akan menjadi bekal kita di akhirat. Juga perbanyaklah ilmu yang bermanfaat, karena ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain akan terus memberikan pahala kepada kita meskipun kita sudah mati. Dan yang paling penting, didiklah anak-anak kita dengan pendidikan yang baik, ajarkan mereka tentang agama, tentang akhlak, tentang cara beribadah yang benar, karena doa anak yang saleh adalah salah satu amal yang pahalanya tidak akan pernah terputus. Ketiga, kita harus selalu bertobat dari segala dosa, karena dosa adalah beban yang sangat berat yang akan kita tanggung di akhirat. Banyak orang yang menunda tobat dengan alasan masih muda, masih ada waktu, nanti saja kalau sudah tua, tapi ini adalah tipu daya syaitan yang sangat berbahaya. Kita tidak tahu kapan kita akan mati, bisa jadi kita mati sebelum sempat bertobat, dan pada saat itu penyesalan tidak ada gunanya lagi. Rasulullah bersabda, bertobatlah kepada Allah sebelum datang 5 perkara, yaitu sebelum datang kematian, sebelum datang hari kiamat, sebelum datang kefakiran yang melalaikan, sebelum datang kekayaan yang menyibukkan, dan sebelum datang sakit yang melemahkan. Jadi jangan tunda lagi. Bertobatlah sekarang juga, mohonlah ampun kepada Allah atas segala dosa yang pernah kita lakukan, baik dosa kecil maupun dosa besar, baik dosa yang kita sengaja maupun dosa yang tidak kita sengaja. Cara bertobat yang benar adalah dengan menyesali dosa yang telah dilakukan, berhenti dari dosa tersebut, dan berniat untuk tidak mengulanginya lagi. Jika dosa tersebut berkaitan dengan hak orang lain, maka kita harus meminta maaf kepada orang tersebut dan mengembalikan haknya. Allah sangat suka kepada hamba yang bertobat, bahkan Allah lebih senang menerima tobat hambanya daripada seseorang yang menemukan untanya yang hilang di padang pasir yang sangat luas. Keempat, kita harus selalu berdoa kepada Allah agar diberi husnul khatimah, yaitu akhir kehidupan yang baik. Husnul khatimah adalah nikmat yang paling besar yang bisa diberikan Allah kepada hambanya, karena orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah pasti akan masuk surga. Rasulullah mengajarkan kita untuk selalu berdoa, Allahumma ahyini ala ahsanil ahwal wa amitni ala ahsanil ahwal, ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan yang paling baik dan matikanlah aku dalam keadaan yang paling baik. Kita juga harus sering berdoa agar dijauhkan dari sul khatimah, yaitu akhir kehidupan yang buruk. Sul khatimah adalah musibah yang paling besar yang bisa menimpa seseorang, karena orang yang mati dalam keadaan sul khatimah akan masuk neraka meskipun dia pernah beramal saleh sebelumnya. Ada sebuah hadits yang menceritakan bahwa ada seorang lelaki yang beribadah selama 70 tahun, tapi pada saat kematiannya dia murtad dan mati dalam keadaan kafir, maka gugurlah semua amal baiknya dan dia masuk neraka. Sebaliknya, ada juga hadits yang menceritakan bahwa ada seorang lelaki yang berbuat maksiat selama 70 tahun, tapi pada saat kematiannya dia bertobat dan mati dalam keadaan beriman, maka diampunilah semua dosanya dan dia masuk surga. Ini adalah bukti bahwa yang paling penting adalah bagaimana akhir kehidupan kita, bukan bagaimana awal atau pertengahan kehidupan kita. Kelima, kita harus selalu mengingat kematian, karena mengingat kematian akan membuat kita lebih waspada dan lebih giat dalam beribadah. Rasulullah bersabda,
Aku dahulu melarang kalian untuk ziarah kubur, tapi sekarang aku izinkan kalian untuk ziarah kubur, karena ziarah kubur akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Ketika kita ziarah kubur, kita akan melihat bagaimana orang yang dulunya hidup, yang dulunya kaya, yang dulunya berkuasa, sekarang sudah menjadi tanah, tidak ada lagi harta, tidak ada lagi kedudukan, yang ada hanya amal perbuatan. Kita juga harus sering membayangkan bagaimana keadaan kita pada saat kematian, bagaimana rasanya ketika roh sedang dicabut, bagaimana rasanya ketika kita dikubur sendirian di dalam tanah yang gelap, bagaimana rasanya ketika malaikat Munkar dan Nakir datang untuk menanyai kita. Dengan membayangkan semua ini, kita akan lebih berhati-hati dalam setiap perbuatan, kita akan lebih takut untuk berbuat dosa, dan kita akan lebih giat untuk beramal saleh. Ada sebuah kisah yang sangat menyentuh tentang seorang ulama besar yang setiap malam selalu menangis. Murid-muridnya bertanya, "Wahai guru, mengapa engkau selalu menangis setiap malam?" Ulama itu menjawab, "Aku membayangkan ketika malaikat Israel datang untuk mencabut nyawaku. Apa yang akan aku jawab ketika malaikat bertanya tentang Allah, tentang Rasul, tentang agama? Aku takut pada saat itu lidahku tidak bisa bergerak. Aku takut pada saat itu aku tidak bisa menjawab dengan benar, karena Saitan menyesatkanku. Oleh karena itu aku menangis setiap malam sambil berdoa kepada Allah agar diberi kemudahan pada saat sakratul maut." Mendengar jawaban guru mereka, para murid juga ikut menangis. Mereka menyadari bahwa kematian adalah sesuatu yang sangat serius dan tidak boleh dianggap remeh. Mereka lalu berjanji untuk lebih giat lagi dalam beribadah dan lebih banyak lagi dalam berzikir. Sekarang mari kita bahas tentang tanda-tanda orang yang akan mati dalam keadaan husnul khatimah dan tanda-tanda orang yang akan mati dalam keadaan sul khatimah, karena ini adalah pengetahuan yang sangat penting untuk kita ketahui. Rasulullah bersabda bahwa ada beberapa tanda orang yang akan mati dalam keadaan husnul khatimah, di antaranya adalah dia mengucapkan kalimat syahadat sebelum mati, dia berkeringat di dahi pada saat kematian, dia mati pada malam Jumat atau siang Jumat, dia mati karena sakit perut, dia mati karena tenggelam, dia mati karena kebakaran, dia mati karena taun yaitu penyakit menular, dia mati dalam keadaan sedang berjihad di jalan Allah, dan dia mati dalam keadaan sedang melakukan amal saleh. Semua tanda ini adalah kabar gembira bahwa orang tersebut insya Allah akan masuk surga. Namun tetap kita tidak boleh merasa yakin 100%. Karena hanya Allah yang tahu pasti tentang akhir seseorang, kita hanya bisa berharap dan berdoa yang terbaik. Sedangkan tanda-tanda orang yang akan mati dalam keadaan sul khatimah adalah dia tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat meskipun sudah diingatkan. Wajahnya hitam pekat pada saat kematian, matanya terbuka lebar seolah melihat sesuatu yang sangat menakutkan, mulutnya berbusa dan mengeluarkan bau yang sangat busuk, tubuhnya kaku dan sulit untuk dimandikan. Dan yang paling mengerikan adalah dia mengucapkan kata-kata kekufuran sebelum mati. Semua tanda ini adalah tanda bahaya bahwa orang tersebut kemungkinan besar akan masuk neraka. Nauzubillah min zalik. Semoga Allah melindungi kita semua dari akhir yang buruk seperti ini. Ada sebuah kisah yang sangat menakutkan tentang seorang lelaki yang hidupnya penuh dengan kemaksiatan. Dia tidak pernah salat, tidak pernah puasa, suka minum minuman keras, suka berjudi, dan suka melakukan segala macam dosa. Ketika dia sakit dan sudah dekat dengan kematian, keluarganya memanggil seorang ustadz untuk membantunya mengucapkan kalimat syahadat. Ustadz itu datang dan membacakan kalimat syahadat dengan harapan lelaki itu bisa mengikutinya. Tapi yang terjadi sangat mengejutkan, setiap kali ustadz mengucapkan la ilaha illallah, lelaki itu malah mengucapkan kata-kata yang sebaliknya. Dia mengutuk agama, mengutuk Allah, dan mengucapkan kata-kata kekufuran yang sangat mengerikan. Keluarganya sangat syok dan menangis. Mereka tidak percaya bahwa orang yang mereka cintai bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Ustadz terus berusaha untuk mentalkinnya, tapi semakin dia berusaha, semakin keras lelaki itu mengucapkan kata-kata kekufuran. Akhirnya lelaki itu meninggal dalam keadaan yang sangat mengerikan. Wajahnya hitam, matanya terbuka lebar, mulutnya masih terbuka seolah masih ingin mengucapkan kata-kata kekufuran.
dan bau yang keluar dari tubuhnya sangat busuk, hingga orang yang ada di dalam rumah tidak tahan dan harus keluar. Ketika mereka ingin memandikannya, tubuhnya sangat kaku dan sulit untuk digerakkan, seolah ada kekuatan gaib yang menahan tubuhnya. Akhirnya mereka harus memandikannya dengan paksa dan menguburkannya dengan cepat karena baunya yang sangat tidak tertahankan. Kisah ini adalah peringatan yang sangat serius bagi kita semua, bahwa kehidupan yang penuh dengan maksiat akan berakhir dengan kematian yang mengerikan. Tidak ada yang bisa menolong kita pada saat itu kecuali amal perbuatan kita sendiri. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, tinggalkanlah semua kemaksiatan, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, dan hiduplah sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Sekarang mari kita bahas tentang apa yang terjadi setelah malaikat Israel mencabut nyawa seseorang, karena ini adalah awal dari perjalanan panjang menuju akhirat. Setelah nyawa dicabut, roh akan dibawa oleh malaikat menuju langit. Roh orang mukmin akan dibawa naik dengan penuh kehormatan. Setiap kali mereka melewati satu langit, malaikat langit tersebut akan bertanya, "Roh siapa ini yang baunya sangat harum seperti minyak misik?" Malaikat yang membawa roh tersebut akan menjawab, "Ini adalah roh si Fulan bin Fulan," dan mereka akan menyebutkan nama-nama yang paling baik dari orang tersebut. Lalu malaikat langit tersebut akan membukakan pintu dan menyambut roh tersebut dengan penuh kegembiraan. Mereka akan bersalawat kepada roh tersebut dan mendoakan agar dia diterima di sisi Allah. Demikian seterusnya hingga roh tersebut sampai ke langit ketujuh. Dan di sana Allah akan memerintahkan agar roh tersebut dikembalikan ke bumi untuk dikuburkan terlebih dahulu. Sedangkan roh orang kafir akan dibawa turun dengan penuh kehinaan. Setiap kali mereka melewati satu langit, malaikat langit tersebut akan menutup pintu dan tidak mau menerima roh tersebut. Mereka akan berkata, "Buang roh busuk ini jauh-jauh dari kami. Kami tidak mau mencium baunya yang sangat menjijikkan." Lalu roh tersebut akan terus dibawa turun hingga ke bumi yang paling rendah, yaitu tempat yang paling hina, dan di sana roh tersebut akan menunggu hari kiamat dengan penuh siksaan. Setelah roh dikembalikan ke jasad yang sudah dikuburkan, maka datanglah dua malaikat yang bernama Munkar dan Nakir untuk menanyai orang tersebut. Mereka akan bertanya 3 pertanyaan yang sangat menentukan, yaitu Men Rabuka, siapa Tuhanmu? Madinuka, apa agamamu? Men Nabiyuka, siapa nabimu? Bagi orang mukmin yang selama hidupnya kuat imannya, maka dia akan menjawab dengan mudah, Rabi Allahu, agamaku Islam, Nabi Muhammad, dan setelah itu dia akan mendapatkan kenikmatan kubur yang luar biasa. Kuburnya akan diperluas seluas mata memandang, disinai dengan cahaya yang sangat terang, dan setiap hari didatangi oleh malaikat yang membawa makanan dan minuman dari surga. Namun bagi orang kafir yang selama hidupnya lemah imannya, maka dia tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Dia hanya bisa berkata, "Haha, aku tidak tahu. Aku hanya mengikuti apa kata orang-orang." Dan setelah itu dia akan mendapatkan siksaan kubur yang sangat dahsyat. Kuburnya akan menyempit hingga tulang rusuknya saling bertemu. Dia akan dipukul dengan palu besi yang sangat besar hingga teriakannya terdengar oleh semua makhluk kecuali manusia dan jin. Dan setiap hari didatangi oleh ular dan kalajengking dari neraka yang menyiksanya tanpa henti. Siksaan kubur ini akan terus berlangsung hingga hari kiamat. Bayangkan berapa lama waktunya, bisa ribuan tahun, bisa jutaan tahun, bisa miliaran tahun, tidak ada yang tahu kecuali Allah, dan selama itu orang tersebut terus disiksa tanpa henti, tanpa istirahat, tanpa ada yang menolong. Inilah akibat dari kehidupan yang jauh dari Allah. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk selalu mempersiapkan jawaban dari ketiga pertanyaan tersebut. Caranya adalah dengan memperkuat iman kita, memperbanyak ilmu agama kita, dan mengamalkan apa yang kita ketahui. Jangan sampai kita hanya tahu teori tapi tidak mengamalkannya, karena pada saat di alam kubur nanti, yang ditanya adalah bukan seberapa banyak ilmu yang kita ketahui, tapi seberapa kuat iman yang kita miliki. Rasulullah juga mengajarkan kita untuk sering membaca doa mohon perlindungan dari azab kubur. Beliau bersabda bahwa setiap selesai salat, kita harus membaca doa,
Allahumma ini auzu bika min atzabil kabri wa min atzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatul masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dari azab neraka, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah dajjal. Doa ini sangat penting untuk kita baca setiap hari, karena dengan membaca doa ini, kita memohon perlindungan kepada Allah dari semua bahaya yang akan kita hadapi setelah kematian, dan insya Allah dengan izin Allah, kita akan dilindungi dari azab kubur dan azab neraka. Sekarang mari kita renungkan bersama, betapa singkatnya kehidupan di dunia ini. Rata-rata umur manusia hanya 70 tahun, ada yang lebih, ada yang kurang. Tapi jika dibandingkan dengan kehidupan di akhirat yang abadi, 70 tahun itu seperti sekejap mata saja. Bayangkan, kita hanya diberi waktu 70 tahun untuk mengumpulkan bekal menuju kehidupan yang kekal. Apakah kita sudah menggunakan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya? Atau kita malah menyia-nyiakannya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat? Banyak orang yang sibuk mengejar dunia, sibuk mengumpulkan harta, sibuk mencari kedudukan, sibuk dengan pekerjaan, tapi mereka lupa bahwa suatu saat nanti semua itu akan ditinggalkan. Tidak ada gunanya kita punya harta berlimpah kalau kita tidak menggunakan harta tersebut di jalan Allah. Tidak ada gunanya kita punya kedudukan tinggi kalau kita menggunakannya untuk berbuat zalim. Tidak ada gunanya kita punya ilmu banyak kalau kita tidak mengamalkannya. Yang bermanfaat di akhirat nanti hanyalah amal perbuatan kita. Berapa banyak salat yang kita lakukan? Berapa banyak puasa yang kita jalani? Berapa banyak sedekah yang kita berikan? Berapa banyak Al-Quran yang kita baca? Berapa banyak orang yang kita tolong? Berapa banyak doa yang kita panjatkan? Semua itu akan dihitung dengan sangat teliti. Tidak ada yang terlewat sedikit pun. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Famen yamal mitskola zaratin khairan yarah, wamen yamal mitskola zaratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Ini adalah ayat yang sangat luar biasa, karena menunjukkan bahwa tidak ada satu amal pun yang sia-sia. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan pasti akan mendapat balasan, dan sekecil apapun kejahatan yang kita lakukan juga pasti akan mendapat balasan. Oleh karena itu, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Meskipun hanya tersenyum kepada orang lain, meskipun hanya menyingkirkan duri dari jalan, meskipun hanya memberi minum kepada hewan, semua itu akan dicatat oleh malaikat dan akan menjadi bekal kita di akhirat. Dan jangan pernah meremehkan kejahatan sekecil apapun. Meskipun hanya bergunjing tentang orang lain, meskipun hanya melirik dengan nafsu, meskipun hanya berkata kasar, semua itu juga akan dicatat dan akan menjadi beban kita di akhirat. Ada sebuah hadits yang sangat menggetarkan hati. Rasulullah bersabda bahwa pada hari kiamat nanti akan ada seorang lelaki yang dibawa ke hadapan Allah untuk dihisab. Ketika catatan amalnya dibuka, ternyata kebaikannya sangat sedikit sementara kejahatannya sangat banyak. Lelaki itu sudah pasrah dan merasa pasti akan masuk neraka. Tapi tiba-tiba malaikat membawa sebuah kertas kecil yang berisi satu kebaikan yang pernah dia lakukan, yaitu dia pernah menyingkirkan duri dari jalan yang dilewati orang banyak, kebaikan yang sangat kecil dan mungkin dia sendiri sudah lupa. Ketika kebaikan itu ditimbang dengan semua kejahatannya, ternyata kebaikan itu lebih berat, karena dia melakukan kebaikan tersebut dengan ikhlas semata-mata karena Allah, tanpa mengharap pujian atau imbalan dari manusia. Akhirnya lelaki itu diampuni dan dimasukkan ke dalam surga hanya karena satu kebaikan kecil yang pernah dia lakukan. Subhanallah, betapa besar rahmat Allah, dan betapa pentingnya keikhlasan dalam setiap amal perbuatan kita. Sekarang mari kita kembali kepada sosok malaikat Israel. Ada satu hal yang sangat menarik tentang Israel yang jarang diketahui orang, yaitu bahwa Israel sebenarnya juga punya perasaan cinta dan kasih sayang kepada makhluk Allah, terutama kepada orang-orang yang beriman. Ketika Israel melihat seorang mukmin yang sangat saleh, dia merasa senang dan bahagia karena akan membawa roh orang tersebut ke tempat yang sangat indah, yaitu surga. Sebaliknya,
Ketika Israel melihat seorang kafir yang sangat jahat, dia merasa sedih karena harus membawa roh orang tersebut ke tempat yang sangat mengerikan, yaitu neraka. Ada sebuah riwayat yang menceritakan bahwa malaikat Israel pernah berkata kepada Allah, "Ya Allah, aku melihat ada seorang hamba-Mu yang sangat rajin beribadah. Dia selalu bangun malam untuk salat tahajud. Dia selalu membaca Al-Quran dengan penuh tadabur. Dia selalu bersedekah kepada fakir miskin, dan dia tidak pernah berbuat zalim kepada siapapun. Aku sangat senang melihat hamba-Mu yang seperti ini, dan aku berharap semua manusia bisa seperti dia." Allah menjawab, "Aku juga sangat senang dengan hamba-Ku yang seperti itu, dan sebagai balasan atas kebaikannya, aku akan memberikannya kematian yang indah, tanpa sakit yang berkepanjangan, tanpa penderitaan yang berat, dan aku akan langsung membawanya ke surga tanpa melalui siksaan kubur sedikitpun. Inilah karunia yang aku berikan kepada hamba-hambaku yang saleh." Mendengar jawaban Allah, Israel semakin termotivasi untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Dia ingin memastikan bahwa setiap orang mukmin mendapatkan perlakuan yang terbaik pada saat kematiannya, dan setiap orang kafir mendapatkan balasan yang setimpal atas perbuatannya. Sekarang mari kita renungkan, bagaimana kita ingin mati nanti? Apakah kita ingin mati dalam keadaan husnul khatimah, dengan wajah yang berseri, dengan hati yang tenang, dengan kalimat la ilaha illallah di lisan kita? Atau kita ingin mati dalam keadaan sul khatimah, dengan wajah yang hitam, dengan hati yang gelisah, dengan kata-kata kekufuran di lisan kita? Pilihan ada di tangan kita. Allah sudah memberikan petunjuk yang jelas, Rasulullah sudah memberikan contoh yang sempurna, sekarang tinggal kita yang menjalankannya atau tidak. Jika kita ingin mati dalam keadaan yang baik, maka mulai dari sekarang kita harus hidup dalam keadaan yang baik, jaga salat 5 waktu dengan berjamaah di masjid, jaga Al-Quran dengan membacanya setiap hari, jaga lisan kita dari ghibah dan namimah, jaga mata kita dari melihat yang haram, jaga telinga kita dari mendengar yang haram, jaga tangan kita dari mengambil yang bukan hak kita, jaga kaki kita dari berjalan ke tempat maksiat, dan jaga hati kita dari penyakit-penyakit hati seperti riya, ujub, hasad, dan kibir. Semua ini memang tidak mudah, tapi juga tidak mustahil, asalkan kita punya niat yang kuat dan usaha yang sungguh-sungguh, insya Allah kita akan bisa melakukannya. Ingatlah bahwa Allah tidak akan membebani hambanya melebihi kemampuannya. Setiap perintah yang Allah berikan pasti ada jalan untuk melaksanakannya, dan setiap larangan yang Allah berikan pasti ada cara untuk menjauhinya. Yang paling penting adalah kita harus selalu memohon pertolongan kepada Allah, karena tanpa pertolongan Allah, kita tidak akan mampu melakukan apapun. Setiap hari, setiap salat, setiap doa, kita harus memohon kepada Allah agar dikuatkan iman kita, agar diluruskan jalan kita, agar diampuni dosa kita, dan agar diberi kematian yang baik. Allah sangat suka kepada hamba yang selalu memohon kepadanya. Bahkan Allah marah kepada hamba yang tidak mau memohon kepadanya. Rasulullah bersabda, "Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa, maka perbanyaklah berdoa." Jangan pernah merasa malu atau sungkan untuk berdoa kepada Allah, karena Allah adalah Tuhan kita, pencipta kita, pemberi rezeki kita, dan pengatur segala urusan kita. Siapa lagi yang bisa kita mintai tolong kalau bukan Allah? Manusia hanya bisa menolong dalam batas-batas tertentu, tapi Allah bisa menolong dalam segala hal, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sekarang mari kita bahas tentang keutamaan orang yang selalu mengingat kematian, karena ini adalah salah satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah bersabda, "Orang yang paling cerdas adalah orang yang selalu mengingat kematian dan mempersiapkan diri untuk menghadapinya." Mengingat kematian bukan berarti kita menjadi pesimis atau tidak semangat hidup, tapi sebaliknya, mengingat kematian akan membuat kita lebih bijak dalam menggunakan waktu, lebih selektif dalam memilih perbuatan, dan lebih fokus pada hal-hal yang bermanfaat untuk akhirat. Orang yang selalu mengingat kematian akan menjadi pribadi yang lebih rendah hati, karena dia sadar bahwa tidak peduli seberapa tinggi kedudukannya di dunia, pada akhirnya dia akan menjadi tanah juga. Orang yang selalu mengingat kematian juga akan menjadi pribadi yang lebih dermawan,
karena dia sadar bahwa harta yang dia miliki tidak bisa dibawa mati, lebih baik disedekahkan sekarang untuk menjadi bekal di akhirat. Orang yang selalu mengingat kematian juga akan menjadi pribadi yang lebih pemaaf, karena dia sadar bahwa hidup ini terlalu singkat untuk diisi dengan permusuhan dan kebencian. Ada sebuah kisah yang sangat indah tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau adalah seorang khalifah yang sangat saleh dan sangat dicintai oleh rakyatnya. Suatu hari beliau memerintahkan seseorang untuk menggali kuburan di samping rumahnya. Lalu setiap hari beliau masuk ke dalam kuburan tersebut dan berbaring di dalamnya sambil membayangkan bagaimana rasanya mati dan dikubur sendirian. Orang-orang bertanya, "Ya Amirul Mukminin, mengapa engkau melakukan hal yang aneh seperti ini?" Umar bin Abdul Aziz menjawab, "Aku ingin selalu mengingat kematian, karena dengan mengingat kematian, aku akan lebih berhati-hati dalam setiap keputusan yang aku ambil. Aku akan lebih adil dalam setiap hukum yang aku tetapkan. Aku akan lebih peduli kepada rakyat yang aku pimpin. Karena aku tahu suatu saat nanti aku akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah atas semua yang aku lakukan." Inilah akhlak seorang pemimpin yang sejati. Pemimpin yang tidak hanya memikirkan kesenangan dunia, tapi juga memikirkan kehidupan akhirat. Pemimpin yang tidak hanya takut kepada manusia, tapi juga takut kepada Allah. Seandainya semua pemimpin di dunia ini seperti Umar bin Abdul Aziz, pasti tidak akan ada lagi kezaliman, tidak akan ada lagi korupsi, tidak akan ada lagi penindasan. Karena mereka semua takut kepada malaikat Israel yang suatu saat nanti pasti akan datang untuk mencabut nyawa mereka. Sekarang mari kita bahas tentang perbedaan antara kematian yang dijemput dan kematian yang dipanggil, karena ini adalah sesuatu yang sangat menarik. Ada orang yang mati karena dijemput oleh malaikat, yaitu orang-orang yang sangat saleh, yang sangat dicintai oleh Allah, yang amalnya sudah cukup, dan Allah ingin segera membawanya ke surga. Orang-orang seperti ini biasanya mati dengan cara yang sangat mudah, tanpa sakit yang berkepanjangan. Bahkan kadang-kadang mereka mati dalam keadaan sedang melakukan ibadah, seperti sedang salat, sedang baca Quran, atau sedang berzikir. Ada sebuah kisah tentang seorang ulama yang sangat saleh. Suatu hari dia sedang mengimami salat subuh di masjid. Ketika dia sedang sujud di rakaat kedua, tiba-tiba dia tidak bangun lagi. Jamaah yang di belakangnya bingung. Mereka mengira ulama itu sujud yang sangat lama. Tapi setelah ditunggu beberapa menit, ulama itu tetap tidak bangun. Mereka lalu menghampiri dan mendapati bahwa ulama itu sudah meninggal dunia dalam keadaan sujud. Subhanallah, betapa indahnya kematian seperti ini, mati dalam keadaan sedang sujud kepada Allah, mati dalam keadaan sedang beribadah. Ini adalah kematian yang paling dicita-citakan oleh setiap muslim. Rasulullah bersabda bahwa sujud adalah posisi yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya. Jadi orang yang mati dalam keadaan sujud, berarti dia mati dalam keadaan yang paling dekat dengan Allah, dan insya Allah dia akan langsung dibawa ke surga tanpa melalui siksaan kubur. Sebaliknya, ada juga orang yang mati karena dipanggil, yaitu orang-orang yang Allah ingin memberinya kesempatan untuk bertobat, yang Allah ingin mengujinya dengan sakit yang panjang agar dosanya terampuni. Orang-orang seperti ini biasanya sakit selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun sebelum akhirnya meninggal, dan sakit tersebut adalah penghapus dosa bagi mereka. Rasulullah bersabda bahwa tidak ada seorang muslim yang tertusuk duri atau mengalami musibah yang lebih berat dari itu, melainkan Allah akan menghapuskan dosa-dosanya karena musibah tersebut, bahkan seperti pohon yang menggugurkan daunnya. Jadi jika kita atau keluarga kita sedang sakit, janganlah kita bersedih atau mengeluh, tapi bersabarlah dan yakinlah bahwa sakit tersebut adalah penghapus dosa, dan setelah sakit tersebut, insya Allah kita akan meninggal dalam keadaan yang bersih dari dosa. Namun ada satu catatan penting, bahwa sakit hanya bisa menjadi penghapus dosa jika orang yang sakit tersebut bersabar dan tidak mengeluh. Jika dia mengeluh dan mengumpat, maka sakit tersebut tidak akan menghapuskan dosanya, bahkan bisa jadi akan menambah dosanya. Oleh karena itu, ketika kita sakit, bacalah doa-doa kesabaran, seperti Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajirni fi musibati wa kufli khairan minha, ya Allah,
berikanlah aku pahala dalam musibah ini dan gantikanlah dengan yang lebih baik. Sekarang mari kita bahas tentang apa yang harus dilakukan oleh keluarga yang ditinggalkan ketika ada anggota keluarga yang meninggal, karena ini adalah pengetahuan yang sangat penting dan sering dilupakan oleh banyak orang. Ketika seseorang meninggal, hal pertama yang harus dilakukan adalah menutup matanya dan membaca doa. Allahumma kfir li fulan warfa, darajatahu fil mahdiyin wahluf nufi, akibihi fil gabirin wakfir lana walahu ya rabal, alamin wafsallahu fi kabrihi wa nawir lahu fihi. Ya Allah, ampunilah si fulan, angkatlah derajatnya di antara orang-orang yang mendapat petunjuk, gantikanlah dia dalam keluarganya yang ditinggalkan, ampunilah kami dan dia wahai Tuhan semesta alam. Lapangkanlah kuburnya dan terangilah kuburnya. Setelah itu, segera mandikan jenazah tersebut sesuai dengan syariat Islam, kafani dengan kain kafan yang baik, lalu salatkan dengan salat jenazah, dan segeralah menguburkannya. Rasulullah bersabda, segerakanlah jenazah, karena jika dia orang yang saleh, maka kalian akan mengantarkannya kepada kebaikan, dan jika dia orang yang jahat, maka kalian akan menjauhkan kejahatan dari tengah-tengah kalian. Yang sering dilupakan oleh banyak orang adalah bahwa mayit masih bisa mendengar dan merasakan apa yang terjadi di sekitarnya. Rasulullah bersabda bahwa mayit bisa mendengar langkah kaki orang yang mengantar jenazahnya ke kuburan. Oleh karena itu, ketika kita mengantar jenazah, janganlah kita berbicara yang tidak bermanfaat, jangan tertawa-tawa, jangan bergurau, tapi hendaklah kita berzikir, membaca Quran, dan memperbanyak istighfar untuk mayit tersebut. Setelah jenazah dikuburkan, sangat disunahkan untuk talqin, yaitu mengajarkan kepada mayit tentang jawaban dari pertanyaan munkar dan nakir. Caranya adalah dengan mendekati kuburan dan berkata dengan suara yang keras, "Ya hamba Allah, ya putra si fulan, ingatlah apa yang telah kamu bawa dari dunia," yaitu 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, dan Allah adalah Tuhanmu, Islam adalah agamamu, Muhammad adalah nabimu, Al-Quran adalah kitabmu, Ka'bah adalah kiblatmu, dan orang-orang mukmin adalah saudara-saudaramu. Talqin ini sangat bermanfaat untuk membantu mayit menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang dalilnya, tapi tidak ada salahnya kita melakukannya karena ini adalah bentuk doa dan pertolongan kita kepada saudara kita yang sudah meninggal. Setelah pemakaman selesai, keluarga yang ditinggalkan hendaklah bersabar dan tidak berlebihan dalam berduka cita. Islam membolehkan menangis karena kehilangan orang yang dicintai, tapi Islam melarang meratap, meraung-raung, menamparkan pipi, merobek baju, atau melakukan hal-hal yang berlebihan lainnya. Rasulullah bersabda bahwa mayit akan tersiksa karena tangisan keluarganya jika tangisan tersebut berlebihan dan disertai dengan ratapan. Yang paling penting adalah keluarga yang ditinggalkan harus memperbanyak doa untuk mayit, karena doa anak atau keluarga sangat bermanfaat untuk mayit. Setiap hari, usahakan untuk membaca Al-Fatihah dan mendoakan agar mayit diampuni dosanya dan diterima amalnya. Jika mampu, bersedekahlah atas nama mayit, karena pahala sedekah tersebut akan sampai kepada mayit dan akan meringankan siksaan kuburnya. Ada sebuah hadits yang sangat menggembirakan. Rasulullah bersabda bahwa ketika seseorang meninggal dan dikuburkan, lalu datanglah keluarganya untuk mendoakan dan membacakan Al-Quran untuknya, maka mayit tersebut akan merasakan kegembiraan yang luar biasa. Dia akan berkata, "Alhamdulillah, aku masih punya keluarga yang mendoakanku, aku tidak sendirian di dalam kubur ini." Sebaliknya, jika tidak ada yang mendoakan, maka mayit tersebut akan merasakan kesedihan yang sangat dalam. Dia akan berkata, "Kenapa keluargaku melupakanku? Kenapa tidak ada yang mendoakanku?" Oleh karena itu, janganlah kita melupakan orang-orang yang sudah meninggal, terutama kedua orang tua kita. Setiap hari usahakan untuk mendoakan mereka, karena doa kita adalah hadiah yang paling berharga yang bisa kita berikan kepada mereka. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan untuk menambah amal mereka. Semua sudah berhenti pada saat kematian. Yang bisa menambah amal mereka hanyalah doa dan sedekah dari anak-anak atau keluarga mereka.
Sekarang kita sudah mendekati akhir dari kisah panjang tentang malaikat Israel ini, dan ada satu pesan yang sangat penting yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua, yaitu bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya, tapi adalah awal dari kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, hanyalah ujian, hanyalah tempat untuk mengumpulkan bekal. Kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan di akhirat, kehidupan yang kekal, yang abadi, yang tidak akan pernah berakhir. Di akhirat nanti, kita akan melihat dengan mata kepala sendiri tentang segala sesuatu yang selama ini kita dengar, tentang surga yang penuh dengan kenikmatan, tentang neraka yang penuh dengan siksaan, tentang Allah yang Maha Agung, tentang malaikat yang selama ini tidak terlihat. Semuanya akan menjadi nyata. Pada saat itu, kita tidak bisa lagi berbohong, tidak bisa lagi mengelak, tidak bisa lagi mencari alasan. Semua amal perbuatan kita sudah tercatat dengan sangat rapi, bahkan yang seberat zarah pun tidak akan terlewat. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita siap untuk menghadapi hari itu? Sudahkah kita punya bekal yang cukup untuk menghadapi perjalanan panjang dari alam kubur menuju mahsyar, dari mahsyar menuju mizan, dari mizan menuju sirat, dan dari sirat menuju surga atau neraka? Jika belum, maka mulailah dari sekarang, jangan tunda lagi, karena kita tidak tahu kapan malaikat Israel akan datang. Rasulullah bersabda, ambillah 5 sebelum datang 5, yaitu mudamu sebelum datang tuamu, sehatmu sebelum datang sakitmu, kayamu sebelum datang fakirmu, luangmu sebelum datang sibukmu, dan hidupmu sebelum datang matimu. Ini adalah nasihat emas yang harus kita pegang erat-erat. Manfaatkanlah setiap detik yang kita punya untuk hal-hal yang bermanfaat. Jangan sia-siakan waktu yang sangat berharga ini untuk hal-hal yang tidak berguna. Kepada para pemuda yang masih muda dan penuh semangat, janganlah kalian merasa bahwa kalian masih punya waktu panjang untuk bertobat. Banyak pemuda yang mati di usia muda, bahkan ada yang mati di usia belasan tahun. Kematian tidak memandang usia. Gunakanlah masa muda kalian untuk beribadah kepada Allah, untuk menuntut ilmu, untuk berbuat kebaikan, karena masa muda adalah masa yang paling produktif, paling kuat, dan paling bernilai di sisi Allah. Kepada para orang tua yang sudah berumur, janganlah kalian merasa bahwa sudah terlambat untuk beramal saleh. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat kepada Allah. Selama nafas masih berhembus, selama jantung masih berdetak, maka pintu tobat masih terbuka lebar. Perbanyaklah amal saleh, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah sedekah, karena umur yang tersisa adalah kesempatan emas yang diberikan Allah untuk menambah bekal ke akhirat. Kepada para orang yang sedang sakit, bersabarlah dan yakinlah bahwa sakit tersebut adalah ujian dari Allah yang akan menjadi penghapus dosa bagi kalian. Jangan mengeluh dan jangan putus asa. Teruslah berdoa dan berikhtiar, karena Allah tidak akan memberikan ujian melebihi kemampuan hambanya. Jadikanlah sakit kalian sebagai waktu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, untuk lebih banyak berzikir, untuk lebih banyak membaca Quran, karena bisa jadi sakit tersebut adalah tanda bahwa Allah ingin mengangkat derajat kalian di surga. Dan kepada kalian semua yang menonton video ini hingga akhir, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kalian. Semoga kalian semua diberi umur yang panjang dan penuh dengan amal saleh. Semoga kalian semua diberi rizki yang halal dan berkah. Semoga kalian semua diberi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Dan yang paling penting, semoga kalian semua diberi husnul khatimah, mati dalam keadaan beriman dan diampuni segala dosanya. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian, karena setiap orang yang mendapat manfaat dari video ini, pahalanya akan terus mengalir kepada kalian. Bahkan setelah kalian meninggal nanti, ini adalah salah satu bentuk sedekah jariyah yang sangat besar pahalanya. Jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya tentang kisah para nabi, para malaikat, para sahabat, dan berbagai kisah Islami yang penuh dengan pelajaran berharga. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah ya Rabb kami,
Kami mohon kepadamu agar Engkau ampuni segala dosa-dosa kami, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Ya Allah, kuatkanlah iman kami, luruskanlah jalan kami, mudahkanlah urusan kami, dan berilah kami kematian yang baik dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, lindungilah kami dari azab kubur, dari azab neraka, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Dajjal. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan Rasul-Mu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di surga kelak, dan jadikanlah kami termasuk hamba-hamba-Mu yang Engkau cintai dan Engkau ridhoi. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah kisah tentang malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa yang tugasnya sangat berat namun sangat mulia. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, karena kematian adalah kepastian yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Mulai dari sekarang, mari kita perbaiki diri, mari kita perbanyak amal saleh, mari kita tinggalkan segala kemaksiatan, dan mari kita hidup sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, agar ketika malaikat Israel datang untuk mencabut nyawa kita sudah siap dan kita bisa menyambutnya dengan senyuman, bukan dengan ketakutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Allah selalu melindungi dan memberkahi kita semua. Amin.